Oke YouTube, welcome back to channel Aaron Agus. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah subscribe dan dukung saya terus. Jujur saya sangat senang banget. Dari kemarin dalam sehari udah hampir 5.000 view lebih. Lalu juga untuk subscriber juga udah nambah cukup pesat. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selalu support. Jadi saya makin semangat untuk buat video. Dan video kali ini saya akan lanjut lagi. Jadi sekarang saya akan memberikan informasi jawaban dari teman-teman yang banyak banget nanya pertanyaan yang hampir mirip. Jadi saya rangkum dalam beberapa pertanyaan yang akan saya jawab lebih lengkap. Jadi kadang saya komen tuh nggak terlalu lengkap karena keterbatasan karena kita ketik ya. Jadi sekarang saya akan jawab. Mungkin ini bisa teman-teman juga yang sedang ataupun lagi bingung. Mungkin video ini bisa membantu. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, lalu like, lalu juga komen kalau emang masih ada yang belum jelas. Dan untuk video sekarang saya coba pakai headset, pakai earphone saya, biar suaranya lebih jelas. Semoga aja memang bisa lebih baik ya. Semoga juga bisa lebih gampang untuk mendengarkan suara saya. Jadi langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama yang banyak banget yang nanyain. Yang pertama adalah teman-teman yang belum lulus gelombang kedua kemarin, ketika login ada permintaan untuk sambungkan rekening. Benar ya? Seperti gambar di sini. Ya, emang ada, dan ternyata setelah saya cek lagi, kemarin belum muncul untuk teman saya, ternyata teman saya juga dapat sambung rekening. Itu kondisinya dia tidak lulus gelombang kedua, dan dia sudah daftar gelombang ketiga. Kemarin sore sampai malam itu masih keterangannya dievaluasi, tapi tadi pagi katanya dia buka, itu ada informasi untuk sambungkan rekening, sambung rekening. Jadi bisa saya simpulkan dari sini, ketika kalian diminta untuk sambungkan rekening, belum tentu kalian lulus. Jadi biar ya kita harus berjiwa besar ya. Jadi saya nggak mau muluk-muluk atau menyembunyikan sesuatu. Jadi jangan berharap terlalu tinggi untuk ketika kalian diminta untuk sambung rekening, ketika sudah berhasil, tapi kalian malah akan balik lagi ke dashboard, ke gelombang untuk dievaluasi. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikir kalian sudah lulus ketika kalian diminta untuk sambung rekening. Nyata itu untuk semua yang belum lulus juga diminta untuk sambungkan rekening. Jadi ini adalah mekanisme baru dari dashboard prakerja. Kita diminta untuk menyambungkan rekening walaupun kita belum lulus. Seperti itu. Semoga jelas ya. Lalu yang kedua, untuk sambung rekening. Apakah kita bisa menggunakan rekening orang lain yang tidak atas nama kita? Jadi ada banyak teman-teman yang nanya, dia nggak punya akun bank BNI, tapi dia punya, ada saudaranya atau keluarganya punya bank BNI. Dari informasi yang saya dapatkan, alangkah baiknya kita pakai rekening kita sendiri, senama kita sendiri. Jadi antara nama dan identitas kita di KTP, di akun prakerja, itu sama dengan identitas kita di rekening yang kita masukkan. Kenapa? Saya takutnya nanti terjadi sesuatu yang buat kita gugur karena kita informasinya tidak sama. Jadi saran saya untuk teman-teman kalau emang ingin banget pakai bank, ya kan harus buka tabungan bank BNI. Ini bisa kita daftar secara online. Jadi dia nggak ada saldo awal, tapi nanti kan tetap harus ke bank untuk mengaktifasi dan juga untuk mendapatkan buku tabungan dan ATM-nya. Dan kalian akan mendapatkan SMS saat kalian melakukan registrasi online untuk bank BNI-nya. Jadi SMS pertama itu SMS verifikasi. SMS kedua adalah SMS dapatkan nomor administrasi dan juga nomor rekeningnya. Itu yang kalian perlihatkan ke bank untuk mereka proses, untuk dicetakkan buku tabungan dan juga ATM-nya. Seperti itu. Untuk video lengkapnya mungkin akan saya buatkan nanti ya, kalau memang banyak yang minta dan bingung. Tapi sudah banyak beberapa video saya lihat juga di YouTube yang membahas tentang ini. Jadi bisa kalian cek juga di sana. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, saat kalian sambung rekening, kalian sudah misalnya sambung rekening OPPO, sudah berhasil, lalu kalian ke dashboard kalian, ininya hilang, apa namanya tuh, kartu saldonya hilang, rekeningnya hilang. Itu jangan khawatir, itu hanya seperti error untuk ininya, websitenya. Jadi kalian bisa sign out, kalau saya login lagi setelah itu, biasanya akan muncul lagi, atau mungkin tunggu beberapa saat karena kadang mungkin lagi error karena banyak yang akses. Jadi datanya akan sebagian itu hilang sementara, tapi nggak akan hilang ini kok, bener hilang. Jadi hanya tidak muncul, sebenarnya dia ada. Jadi jangan khawatir. Dan semua saya juga di komentar, akhirnya mereka menunggu lagi, mereka login lagi, dan itu muncul lagi. Jadi jangan terlalu panik untuk yang itu. Lalu berikutnya adalah
Jika sudah ikut pelatihan, tapi sertifikat belum masuk, itu gimana? Sedangkan di pelatihan sudah muncul sertifikatnya. Ya, itu juga sama. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir, karena yang namanya ini ya, sistem ya, apalagi sistemnya ini jujur ini baru banget, masih banyak yang diperbarui. Jadi ini mitra juga ada 8 mitra kerja, lalu setiap mitra kerja itu ada lagi training-trainingnya sendiri, dan kita yang daftar nggak cuma 1 atau 2 orang, bahkan ribuan ya, ratusan ribu orang. Jadi mereka perlu waktu untuk mitra pelatihan atau platformnya ini untuk memberikan data informasi mengenai kita sudah lulus ke dashboard prakerja ini. Jadi dia nggak otomatis langsung kita lulus langsung muncul di dashboardnya, nggak. Dia perlu waktu. Jadi kita tunggu aja, biasanya kurang dari 7 hari itu sudah muncul di dashboard. Ketika sudah muncul di dashboard, itu baru benar-benar kita sudah selesai untuk pelatihan tersebut dan kita bisa melanjutkan ke pelatihan selanjutnya. Karena banyak juga yang nanya, Kak saya udah lulus pelatihan, sudah dapat sertifikat, tapi saya mau ikut lagi pelatihan, di infonya Anda belum selesaikan pelatihan sebelumnya. Iya, itu karena sertifikatnya belum muncul di dashboard. Jadi dashboard masih baca kalian masih belum lulus, walaupun sebenarnya belum lulus, walaupun sebenarnya sudah lulus, seperti itu. Jadi tenang, kuncinya adalah sabar dan menunggu. Karena ini memang banyak banget masih kurangnya, saya akui di sana di sini, tapi perlahan saya juga lihat improvement dari prakerja ini makin lama makin baik. Jadi yang kurang-kurang mereka sambil perbaiki, mereka sambil running. Ini sebenarnya agak challenge sih buat mereka, karena mereka belum ready 100%, tapi mereka sudah memulai program ini. Jadi mereka sambil perbaiki, mereka sambil input data lagi. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah, banyak yang nanya, Kak sebaiknya kalau saya mau sambungin itu sambungin kemana? Ke Bank BNI, atau ke OPPO, atau ke GoPay, atau ke link aja? Itu semua tergantung teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman udah punya rekening Bank BNI, bagusnya langsung ke Bank BNI aja. Jadi kenapa ke Bank BNI? Jadi karena ke Bank BNI, jadi kalian langsung ke banknya. Ketika kalian mau tarik, ya kalian tinggal tarik di ATM. Dia langsung masuk ke rekening saldo tabungan kalian. Tapi kalau kalian nggak punya, atau kalian mungkin malas keluar, kalian punya ATM lain, misalnya BCA Mandiri, atau BNI, atau Niaga misalnya, kalian bisa pilih salah satu dari platform e-wallet. Jadi bisa pilih GoPay, OPPO, atau link aja. Ini serah kalian lagi. Kalian sudah biasa pakai yang mana? Jujur kalau saya udah biasa pakai OPPO dari lama, saya sudah tahu gimana cara pakainya, itu bisa ditransfer juga mudah ke bank akun, dan biaya transfernya juga nggak mahal, kurang lebih Rp2.500 per transfer. Jadi kemarin karena waktu saya baru konekin itu, yang ada pilihannya hanya 2, link aja dan juga OPPO, saya pilih OPPO. Jadi nanti mekanismenya, ketika kalian mau sambungin ke link OPPO, kalian udah harus punya link rekening ini ya, udah harus punya, apa namanya tuh, sudah terregister di OPPO dulu, sudah punya akunnya OPPO. Jadi banyak yang bilang, Kak kok nggak bisa sih saya link ke OPPO? Saya tanya, udah buat nggak sebelumnya tuh OPPO? Belum, makanya nggak bisa. Jadi kalian buat dulu, register dulu untuk di OPPO, nomor telepon kalian segala macam. Ketika itu sudah aktif, baru kalian bisa sambungkan ke OPPO di akun kalian sudah aktif. Jadi kalau kalian belum punya akun, kalian langsung main sambungkan, itu nggak bisa, karena akun kalian nggak diketemukan oleh dashboard prakerja ini. Seperti itu. Jadi untuk yang e-wallet itu terserah kalian. Kalau kalian sudah bisa pakai GoPay silakan, atau pakai link aja juga silakan, itu bebas. Jadi pada dasarnya semuanya bagus, dan semuanya pun nanti bisa kita transfer ke akun kita atau ke rekening kita agar kita bisa tarik di ATM. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, apakah bisa mengganti nomor rekening yang sudah terregister di dashboard ke rekening lain? Misalnya dia kemarin sudah pakai link aja, terus sekarang dia mau ganti pakai OPPO atau mungkin pakai GoPay. Jawabannya adalah tidak bisa. Karena sudah diinfokan dari awal saat kita sedang register, sudah diinfokan kita harus memastikan ini rekening yang benar, karena nanti kita nggak bisa ubah lagi rekeningnya, atau nggak bisa ubah lagi tujuan dari insentifnya akan kemana, ke OPPO kah, atau ke GoPay, atau ke link aja. Jadi saya minta buat teman-teman pikirkan baik-baik sebelum kalian register dan berhasil. Ya, sampai kalian menyesal nanti. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pada akhirnya semua sama aja, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kalian tahu passwordnya, kalian bisa akses akun tersebut. Dan yang berikutnya adalah, Kak, apakah bisa saya pakai rekening BNI orang yang bukan nama saya untuk dicantumin di sana? Itu yang tadi ya, sorry. Apakah bisa? Oke, ini sudah deh. Jadi itu yang tadi itu nggak bisa ya. Tidak saya sarankan sih. Jujur saya belum nyoba sih, tapi dari informasi yang saya dapat juga dari call centernya, mereka bilang
harus pakai senjata tersendiri. Karena itu kita disediakan fitur untuk kita bisa online daftar BNI di sana. Oke, lalu yang lain lagi biasanya nanya adalah, Kak, saya nggak dapat SMS waktu lulus gelombang 2, tapi saldo sedang diproses. Apakah saya lulus, Kak? Saya bilang, waktu saya lulus gelombang 1 pun saya nggak ada SMS sama sekali sampai sekarang, dan saya lulus. Jadi itu nggak jamin juga kita harus lulus kalau kita terima SMS. Jadi mungkin ada beberapa yang miss saat mereka informasi, jadi kita nggak terima SMS, tapi kita lulus. Jadi jangan terlalu dipikirin. Yang penting saldo sedang dalam proses, nomor kartu prakerja sudah muncul, lalu juga kita sudah bisa sambungin rekening kita. Seperti itu ya. Dan yang berikutnya, saya nggak tahu ini kena prank atau gimana, mungkin ada gagal sistem. Banyak banget teman-teman yang bilang sebelumnya diinformasikan lulus, terus tiba-tiba balik lagi ke pilih gelombang. Itu yang saya kurang ngerti sih dari sistemnya. Jadi kesannya tuh kayak happy banget. Jadi ketika kita sudah berharap, oh udah lulus nih, sudah expect oke, udah memilih pelatihan, ternyata kita diberikan lagi ke dashboard dimana kita harus milih lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman sabar dan terus berusaha dan berdoa ya. Saya yakin kita bisa dapat kok nanti. Sorry, kurang. Lalu yang berikutnya lagi, tips saya buat teman-teman, ini kan di sistemnya gelombang ya. Jadi dia juga ada kuotanya per gelombang. Setahu saya per gelombang itu ada kuota itu 164.000 per gelombang. Jadi siapa cepat punya peluang lebih besar. Jadi saran saya kalian harus daftar di hari pertama, kalau perlu di 1-2 jam pertama setelah link gabung itu dibuka. Dan dari pengalaman yang saya selama 2 gelombang terakhir ini, linknya itu buka di siang hari. Saya waktu Bali, jadi saya di Bali kayak kemarin teman saya informasiin dia selalu ngecek jam 11 di Bali itu belum muncul, dia cek lagi jam 12.15 itu sudah ada, jadi dia langsung gabung. Jadi saya bisa estimasiin untuk jam bukanya itu sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi kalian harus pantengin terus, tapi alangkah baiknya kalian mungkin buka setiap sejam ya, mungkin akan cukup nyita waktu kalian, tapi itu biar aman juga. Jadi peluang kalian dapat pun lebih besar ketimbang kalian join di saat terakhir, apalagi di hari terakhir, akan lebih kecil. Jadi itu aja saran dari saya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau ngecek video saya dari awal, dari pendaftaran, bisa cek gambar di atas di sini ya, di sini atau di sini, cek aja, itu ada playlistnya. Dan buat teman-teman, please banget, kalau kalian merasa terbantu dan suka dengan video ini, please bantu tombol like-nya. Saya akan makin semangat untuk upload lagi, untuk setiap ada update, ada informasi. Dan juga tolong dibantu untuk subscribe-nya, itu sangat berarti banget buat saya. Jadi makin banyak yang subscribe, saya jadi makin semangat juga untuk upload video dan juga share informasi ke teman-teman semua. Dan sekali lagi, ada pertanyaan, coret-coret di bawah, oke? Thank you banget dan sampai jumpa di next video.